せーの、でもそんなじゃダメ、もうそんなじゃほら、心は進化するよ、もっともっと。はあ、ねえねえ桜井市何それ。本当にあるのかダク。頑張れ頑張れガキ。ツナマイベストフレンド。ぶっちゃけこの歌はどうでもいい。俺たちは7人で一つだ。お前誰。そいつはほっとけ。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranita Soleha dengan akhi running 032 dari kelas 3A dan juga dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunajaya Madura, program studi Pendidikan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang crimping. Crimping atau crimping kabel merupakan proses di mana sebuah kabel jaringan mampu menjadi sebuah kabel jaringan yang utuh atau sempurna. Crimping juga disebut dengan cara membuat kabel jaringan. Pertama, sebelum kita mulai, kita harus siapkan kabelnya. Lalu kita potong bagian ini. Usahakan lebih panjang, sepanjang 2 cm. Lalu sisakan kabelnya seperti berwarna ini sebelum masukkan ini. Habis itu usahakan setelah menyisakan warna, kita harus mengurutkan warna sesuai dengan tipe connect yang ingin kalian coba. Misalnya atau cross. Yang sekarang ini saya menggunakan straight kabel. Jadi ujung ke ujung kabelnya itu sama. Oranye putih, oranye, hijau putih, biru putih, hijau, coklat putih, coklat. Jadi masing-masingnya sama. Usahakan oranye ada di ujung kiri lengan kalian. Di sini. Jika dibalik ujung kiri, jika dibalik kayak gini ujung kanan. Nah, setelah itu jika kalian sudah memastikan ini ada di ujung, langsung melakukan crimping. Usahakan saat memasukkan konektornya ke dalam crimping, kalian harus menekan agar kabel yang ada di ujung ini tidak ada yang terlewat. Jika kabel tersebut ada yang lewat, salah satu kabelnya ada yang tidak kelihatan atau tidak kelihatan di ujung ini, itu dipastikan lampu pada LAN tester nanti itu ada yang tidak masuk atau tidak kelihatan. Ini hasilnya saat pencobaan kabel straight. Lampu pada LAN tester itu berurutan dari 1 ke 1, kedua. Sedangkan kalau kita menggunakan cross pada ujung kabel warnanya. Ujung kabel pertama yaitu kita awalnya menggunakan putih. Tadi yang di straight itu menggunakan oranye putih awalan. Sekarang kalau di cross di kabel cross, ujung kiri pada kabel A itu warna hijau putih, hijau, oranye putih, biru putih, ujungnya yaitu hijau putih,
hijau, oranye putih, biru, biru putih, oranye, coklat putih, coklat. Sedangkan ujungnya yang satunya itu sama seperti kabel straight, yaitu oranye putih, oranye, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, dan coklat. Jadi, lakukan hal yang sama, yaitu jika sudah warnanya sudah ditentukan, mengkerimping, memasukkan konektor kepada itu, masukkan konektor pada kabelnya, usahakan memeriksa kembali kabel tersebut, takutnya warnanya ada yang keselip. Setelah itu, dikerimping, usahakan ditekan agar saat mengkerimpingnya nanti usahakan menekannya agar posisi kabel tidak goyang, supaya tidak terkeluar. Contohnya ini buktinya kalau misalnya kabelnya pas dikerimping kuat. Setelah itu kita akan langsung coba ke tes pada tester LAN tester. Nah, kalau tadi di straight cover menggunakan kabel straight itu lampunya kan berurutan, dari sebelah ke sebelah juga berurutan, 1 1 2 2 3 3 itu sampai ke bawah. Untuk di cross pada percobaan di cross, lampu pada tester itu angka menyalanya secara tidak berurutan. Misalnya di gambar ini dari 2, sebelahnya dari 6. Begitu nanti seterusnya akan berbeda. 1 atau dari 1 ke baik, di sini sudah terbuat sesuai dengan ketentuan, yaitu 4 router, 4 switch, dan 4 PC. Masing-masing PC ini terhubung dengan masing-masing switch yang berbeda, dan juga di masing-masing switch tersebut juga bergabung ke router yang berbeda juga. Pada router kosong terhubung dengan switch 3 dan tersambung ke PC kosong. Untuk router ke-1 terhubung dengan switch kosong dan tersambung pada PC 1. Lalu router 2 terhubung dengan switch 1 dan terhubung pada PC 2, dan yang terakhir router 3 terhubung ke switch 2 dan switch 2 terhubung ke PC 3. Di sini masing-masing PC sudah diisi masing-masing IP address-nya dengan dengan gateway dari router kosong, yaitu 192.168.10.32. Untuk yang PC 1 192.168.20.32. Untuk PC 2 192.168.30.32. Dan yang terakhir 192.168.40.32. Nah, kita kemudian menghubungkan melalui RIP sini sudah saya masukkan dan terhubung pada router 1 dan PC router 1 dan PC kosong.
Pada masing-masing RIP angka terhubung kemudian kita akan mencoba melakukan sipol PDU ke masing-masing PC, misal PC 0 ke PC 1. Kita coba sekali lagi. Setelah itu kita coba lagi ke PC 2 ke PC 3. Jika progresnya valid, maka kita akan melakukan percobaan 2 kali. Sukses. Lalu kita coba menggunakan command prompt dari ping ke PC 33 PC 3 192.168.40.33. Apabila tertulis reply from 192 dan 168 dan IP yang dituju, apabila reply from 192 dan reply from ke IV apabila terkirim ke IP yang dituju, maka akan muncul seperti ini. Misal, router 0 sudah terhubung dengan switch 3. Switch 3 sudah menghubungkan antara router 0 dengan PC 0. Untuk router 1 terhubung dengan PC 0. PC 0 untuk router 1 terhubung dengan switch 0. Switch 0 sudah menghubungkan PC dengan router. Untuk router 2 terhubung dengan switch dan tersambung, dan PC 2 sudah tersambung pada switch dan terhubung pada router 2, dan begitu juga dengan router 3 tersambung pada switch 2 terhubung pada PC 3. Jadi semuanya sudah terhubung. Lalu kita beralih ke router. Kita pergi ke static. Jadi di sini kita mengetik alamat tujuan pada PC 0 ke PC selanjutnya. Usahakan melakukan pengecekan di masing-masing router agar tidak terjadi kesalahan saat memasukkan IP atau network pada statis, agar tidak terjadi kesalahan atau kegagalan saat melakukan command prompt atau ping. Di sini saya melakukan command ping atau pengecekan dalam ping ke PC 0 ke PC 1 lagi, karena sebelumnya terjadi kegagalan karena kurang ketelitian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.